Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari bersyukur karena kesempatan yang kita miliki untuk kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah ia yang membacakan, yang mendengarkan, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, karena waktunya sudah dekat. Mari kita memulainya dengan berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini kami bersyukur untuk setiap tuntunan firman Tuhan yang tersedia lagi bagi kami, menjadi kekuatan untuk kami berjalan terus dalam terang Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kami beroleh pengertian yang benar tentang firman-Mu dan kami akan sanggup melakukan setiap kehendak-Mu bagi kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini diberi judul booster. Ya, kata booster biasanya digunakan dalam area teknologi industri sesuai dengan artinya yaitu pendongkrak, pendorong, merujuk pada sesuatu yang meningkatkan atau membuat lebih kuat. Namun, belakangan kata booster ini populer digunakan dalam percakapan sehari-hari, bahasa gaul. Ya, khususnya selesai dari masa COVID, kita perlu vaksin pertama, vaksin kedua, yang selanjutnya disebutnya vaksin booster. Nah, kemudian disesuaikan artinya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, belakangan di dalam khususnya pada generasi muda paling sering digunakan kata mood booster. Ya. Di dalam kehidupan hari-hari yang semakin sukar, kata Alkitab ya, tantangan, persaingan semakin luar biasa. Siapapun perlu mood booster ya. Segala sesuatu yang bisa mengubah suasana hati menjadi lebih berenergi. Ya, bisa dipakai healing ya, kulineran, anabul ya, memelihara hewan atau hobi-hobi lainnya. Nah, kita tiba pada Sabtu pertama bulan Februari, bulan baru, tantangan baru. Yang lama mungkin saja belum beres, tapi hidup kita harus terus berjalan. Dan tentunya sebagai orang-orang percaya kita perlu mengenali booster kita ya. Kekuatan kita itu, pendongkrak, penyemangat hidup kita adalah datang dari Tuhan. Haleluya. Ya, sehingga kalau saat ini kita berjumpa dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, inilah booster penyemangat kita. Mari kita membaca dalam Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya, apabila bertambah banyak pikiran dalam batin. Tentu makin banyak waktu-waktu yang semakin cepat pikiran kita tentu makin banyak tambah pikiran ya dalam batin kita. Tapi satu hal, penghiburan dari Tuhan. Inilah yang akan menyenangkan jiwa kita. Juga hal yang sama dalam Mazmur 119 ayat 50. Bicara tentang inilah penghiburanku dalam sengsaraku. Bahwa janjimu, janji Tuhan menghidupkan aku. Inilah versi Alkitab yang harus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan untuk mendapatkan booster, penyemangat untuk yang akan sampai kekekalan. Booster-booster lain yang tadi disebutkan healing dan kulineran atau apapun itu tidak kita bawa sampai kehidupan kekal. Hanya sementara. Ya, liburan, selesai liburan pikiran kita tambah banyak lagi. Tapi versi Alkitab ini yang harus menjadi gaya hidup, penghiburan yang abadi dari Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Sebab itu di ayat yang ke-15-nya kita mundur. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, hal ini Allah nyatakan dalam pribadinya yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Ya.
Tadi Mazmur 119 mencatat janji-janji Tuhan. Ya benar, firman Tuhan dan Roh Kudus adalah dua sayap burung nasar yang menjadi kekuatan kita. Ya, mari jadikan kebenaran ini booster penyemangat kita untuk menang dalam pertandingan iman di kehidupan yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kekuatan baru yang senantiasa Tuhan limpahkan saat kami bersekutu dalam hadirat Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Kami menjadi kuat, bahkan bersama-sama dengan orang-orang percaya, jemaat-jemaat Tuhan, kami persekutuan kami. Sungguh-sungguh Tuhan berkati, menjadikan kami keluarga Allah yang mengasihi Engkau sungguh-sungguh dan menjadikan Engkau di atas segala-galanya. Engkaulah penyemangat kehidupan kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami, jangan lepaskan tangan kami, tetap genggam kami, bawa kami dalam seluruh kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami bersuka cita dalam kekuatan Tuhan. Kami bersuka cita dalam damai sejahtera Tuhan yang berbeda yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Inilah kebanggaan kami Tuhan Yesus yang baik. Dan terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Firman-Mu, biarlah ini yang menjadi pelita dalam kehidupan kami. Kami tanamkan dalam hati kami. Roh Kudus-Mu terangi terus Tuhan. Pimpin terus, tuntun kami terus. Sampai kami memperoleh kebenaran yang sempurna. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Hal-hal lain bangsa dan negara kami dalam hari-hari yang semakin mendekati pesta demokrasi. Tuhan tolong semuanya. Bertambah banyak pikiran, biarlah kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari kebenaran firman Tuhan. Ini yang juga mengkawali, menjagai hati bangsa Indonesia. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan dalam kondisi apapun, dalam kondisi sakit atau dalam keadaan apapun. Biarlah Engkau yang menjadi kekuatan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sosyani bangkit, kuat, menang. Kobarkan terus api Pantai Kosta. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.